Akses 3 desa di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terputus setelah ruas jalan penghubung tertutup material longsor akibat gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Warga desa Egon Gahar kesulitan menuju fasilitas kesehatan maupun ibu kota kecamatan. Kondisi ini juga menyulitkan warga untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Gunung Anak Krakatau kembali erupsi. Ketinggian abu vulkanik mencapai 400 meter dari puncak kawah. Gunung api ini juga menyebabkan debu abu vulkanik setinggi 9.000 kaki dengan kecepatan 10 knot ke arah barat. Berdasarkan laporan VAAC Darwin dari pada 22 Agustus 2026 pukul 20.17 hingga tanggal 23 Agustus 2026 pukul 2.17 waktu Indonesia Barat, teramati sebaran debu abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dengan ketinggian hingga 9.000 kaki bergerak ke arah barat dengan kecepatan 10 knot dan diperkirakan intensitasnya tetap. Saat ini status Gunung Anak Krakatau masih pada level 3 atau siaga. Masyarakat dan wisatawan diimbau agar tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif. Pemerintah Malaysia di Kuching, Sarawak resmi meliburkan sekolah akibat kabut asap yang terjadi dalam beberapa hari. Pihak KJRI Kuching di Sarawak, Malaysia mengatakan kabut asap yang menyelimuti kota Kuching tidak hanya bersumber dari karhutla di Pulau Kalimantan, namun juga berasal dari daerah Lundu dan Seriaman, Sarawak. Hal tersebut disampaikan Konjen RI Abdullah Zulkifli saat menghadiri reaktivasi PLP Tamajuk di Kecamatan Palo, Kabupaten Sambas. Kabut asap yang timbul di sebagian daerah di Kuching, Sarawak tidak saja bersumber dari Pulau Kalimantan seperti Kalbar dan Kalteng, namun juga berasal dari karhutla di wilayah Lundu dan Seriaman, Sarawak, Malaysia, sehingga akumulasi kabut asap di kota Kuching dan sekitarnya semakin terasa hingga level membahayakan. Sementara itu di Kalimantan Barat sendiri, kabut asap terus menyelimuti 14 kabupaten kota, di mana berdasarkan BMKG jarak pandang di sebagian wilayah terus menurun mencapai 400 meter hingga 800 meter. Situasi di perbatasan Lebanon Selatan kembali memanas setelah kepulan asap tebal terlihat membumbung tinggi dari desa Mais Al-Jabal. Kondisi ini disusul dengan suara dentuman ledakan dan dentuman tembakan yang terus terdengar secara beruntun di tengah peningkatan aktivitas militer di kawasan tersebut. Eskalasi senjata hingga kini masih terjadi secara sporadis, meskipun upaya diplomatik internasional terus berjalan untuk meredam konflik. Jalur konflik terkini antara militer Israel dan kelompok Hizbullah diketahui kembali pecah sejak 2 Maret lalu yang dipicu oleh serangan roket balasan kelompok Hizbullah ke wilayah Israel. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.